ternyata ada hal luar biasa yang harus diketahui oleh para pelaku usaha, tidak hanya oleh mikro tapi sampai pengusaha besar. Ya Pak ya, karena ada program namanya program pelaporan sukarela atau PPS yang saya sendiri baru tahu. Data-data Pembeli mobil segala macam ya. Iya, jadi data-data itu terkumpul semua, secara umum sih terkumpul semua di kantor pusat. Termasuk properti rumah ada di mana ketahuan ya Pak? Ada. Langsung keringetan ini. Ada ya Pak ya. Ada. Jadi berdasarkan data itu, kan artinya kami udah punya data nih. Iya Pak. Kita bisa membandingkan antara data yang kita miliki dengan laporan yang disampaikan oleh wajib pajak. Oke. Kalau kita semata-mata memakai data tersebut dengan laporan yang disampaikan oleh wajib pajak, nanti kan koreksinya besar. Makanya ada program pengungkapan sukarela. Ya, jadi sedang ada program khusus gitu kan untuk membuat program amnesti ya. Program pengungkapan sukarela, PPS. Program pengungkapan sukarela dari wajib pajak. Iya. Untuk, nah ini mungkin sahabat-sahabat, kenapa saya sudah PPS? Agar untuk sahabat yang mungkin lupa atau melupakan gitu kan, melaporkan aset-asetnya misalnya betul. Ya hilafkan manusia ya Pak. Misalnya punya 2 mobil, kemudian dilaporkan waktu melihat amnesti cuma 1, masih ada kesempatan untuk melaporkan. Betul. Karena sekarang kantor pajak punya intel banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Laura TV Channel. Semoga makin sukses, dan utamanya juga terkait dengan perkembangan UMKM oleh PIUKU juga tentunya saya harapkan semakin berkembang, karena dengan pembinaan UMKM tentunya arah perkembangan UMKM di Kota Cilegon menjadi lebih baik tentunya untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih kepada PIUKU, terima kasih kepada Laura TV Channel, terima kasih kepada Ibu Laura. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laura, sehat. Baik, saya siang ini harus pakai masker dulu karena saya bersama dengan pejabat teras negara gitu kan, yang harus pakai masker dulu ya. Prokesnya saya boleh lepas ya Pak? Oke, silakan. Kita lepas dulu karena kami harus menyampaikan bahwa kita sudah melalui prokes, sudah juga antigen. Antigen sudah lengkap ya Pak? Sudah ya, sudah booster ya? Sudah siap. Semua sudah. Baik, sahabat-sahabat, mungkin penasaran siapakah pejabat teras yang di sebelah saya? Spesial sekali. Sebelah saya adalah Bapak Arvin Krisandi, Kepala KPP Pratama Cilegon. Terima kasih Bapak kehadirannya. Sama-sama, terima kasih sudah diundang Bu Laura. Ya, sebuah kebanggaan bagi kami pejabat teras negara yang dilindungi oleh undang-undang bisa hadir di sini. Ini sehat ya Pak, tapi ya alhamdulillah sehat. Terlihat dari wajahnya sangat ceria gitu ya. Dan sebenarnya sahabat-sahabat, ini beliau ini sebenarnya ditakuti oleh banyak pengusaha-pengusaha teman saya, tapi bisa kami undang ke sini. Jadi ini sebenarnya spesial dan agak takut juga saya sebenarnya, karena di depan saya sudah ada timnya. Bu Laura sudah lengkap laporan PPH. Jadi memang tapi saat kami ngobrol dengan Pak Arvin ya Pak, kita di kantor ya Pak, ternyata ada hal luar biasa yang harus diketahui oleh para pelaku usaha, tidak hanya oleh mikro tapi sampai pengusaha besar. Ya Pak ya, karena ada program namanya program pelaporan sukarela atau PPS yang saya sendiri baru tahu gitu loh. Apakah itu dan mengapa kami menculik beliau? Bukan menculik ya Bapak, hati ya. Nggak apa-apa, culik juga nggak apa-apa. Nggak boleh saja masih deg-deg. Saya sebenarnya ini adalah podcast pertama di mana saya deg-degan dengan beliau. Saya sampai bawa kepean loh. Karena saya khawatir salah bicara, khawatir nanti kemudian saya terjebak dengan kata-kata saya. Jadi saat kita bicara di kantor ya Pak, waktu beberapa hari yang lalu, bahwa ternyata kami sebagai pengusaha tidak bisa lagi sembunyi jika ada
pelaporan yang ada aset atau kegiatan usaha yang tidak kami laporkan. Betul ya Pak? Ya, ya. Bapak sebagai eksekutor agak terlihat lembut ya. Padahal saya takut sama beliau. Sebetulnya nggak perlu ditakuti. Iya betul Pak, sebenarnya sahabat-sahabat nggak usah takut gitu kan, karena tapi gini memang harus disampaikan oleh Bapak langsung bahwa PPS ini sebenarnya membantu ya Pak ke depannya kalau tidak diketahui. Pak, sebelum kita ke situ boleh perkenalkan diri dulu nggak sih Pak? Siapakah sosok seorang kepala Pratama Kota Cilegon yang ditakuti oleh banyak sahabat saya? Silakan Pak Arvin. Makasih ya atas undangannya Bu Lora dari Piuku ya. Kalau kami dari KPP Pratama Cilegon lebih mengenal Bu Lora sebagai pengurus Piuku yang banyak membantu KPP Pratama Cilegon. Terima kasih Bu Lora. Sambil-sambil sekarang ada di LTC, Laura TV Channel. Oh iya, sekarang namanya di LTC ya, yes, Laura TV Channel. Yes, saya biasanya kalau lagi di radio atau apa menyebutnya apa namanya sobat pajak ya, apa? Oh, sobat pajak. Apa namanya? Kawan pajak. Oh, kawan pajak ya, kawan pajak siap. Jadi kawan pajak. Berarti saya kawan Bapak dong. Oh, kawan, semua kawan. Terima kasih, Pak. Jadi kawan pajak sekalian yang ada di Kota Cilegon. Perkenalkan, saya Arvin Krisandi. Saya sehari-hari sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. Wilayah kerja kami juga sama dengan Kota Cilegon. Jadi seluruh kecamatan yang ada di Kota Cilegon itu menjadi wilayah kerja kami. Saya mulai bertugas di akhir tahun 2020. Akhir tahun 2020, jadi belum 2 tahun sih, itu udah setahun lebih. Ya, alhamdulillah, KPP, ya? Alhamdulillah lancar. Dan tahun lalu penerimaan kita tercapai, juga target yang sudah dibebankan kepada kami tercapai. Target tahun kemarin berapa Pak? Target tahun kemarin 1,79 triliun, tercapai 1,9 triliun. Wow, tahun kemarin ya? Iya. Tahun ini belum target karena terjadi perpindahan WP ke Madya, ada sebagian WP besar pindah ke Madya Tangerang, jadi kita targetnya turun 1,3 triliun. Sudah tercapai Pak? Belum, kan belum habis. Belum habis ya, tapi mudah-mudahan insya Allah tercapai. Insya Allah. 1,7 triliun, kemudian tercapai 1,9. Ini luar biasa, malah melebihi target ya Pak ya? Ya, artinya sudah terjadi taat pajak dan pelaporan oleh pengusaha ya? Warga Cilegon, saya sekaligus ini kesempatan nih mengucapkan terima kasih. Karena capaian tersebut bukan karena kerja mandiri KPP Pratama Cilegon, tapi kerja bersama. Forkominda, Pak Wali Kota, semua punya peranan. Terima kasih. Dan jadi, tidak perlu takut lagi sahabat-sahabat yang lain yang belum laporan ini, ya Pak ya? Karena masalah perpajakan ini itu sebenarnya bukan masalah ya. Perpajakan ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara, mau di negara manapun ada. Betul. Dan juga ini untuk pembangunan kembali ya untuk masyarakat ya Pak. Betul, apalagi masa pandemi ya. Mungkin yang paling gampang aja semua kawan pajak yang ada di sini, pasti udah pada vaksin kan? Sudah Pak, sampai booster dan gratis Pak. Nah, dari mana sumbernya? Sederhananya dari mana sumbernya? Dari mana itu Pak? Dari yang dibayarkan oleh kawan pajak sekalian. Jadi sebenarnya kami membantu membayarkan kepada negara ya. Apalagi kalau pengusaha besar, bayarnya besar, sumbangan ke negara besar, ikut berkontribusi untuk menggratiskan program vaksin, besar juga sumbangannya. Iya betul, dari pelaporan pajak itu ya. Nah, baik Pak. Salah satunya ya, siap. Baik, Pak Arvin, 2 tahun ya Pak? Belum ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat geliat usaha di Kota Cilegon sendiri seperti apa Pak untuk para pengusaha dari mulai mikro sampai besar? Ya, oke. Kalau untuk pengusaha besar ya, memang Cilegon ini dikenal sebagai kota industri. Iya betul Pak. Kota industri. Dan saya rasa semua juga merasakan ya kondisinya sejak pandemi seperti apa. Namun ternyata ada beberapa jenis industri juga memang ternyata mampu bertahan untuk tetap survive di masa pandemi di Cilegon ini. Bahkan termasuk ya lumayan besar sumbangannya dari Cilegon ini, dan tidak hanya terdaftar di KPP Pratama Cilegon. Persentase untuk penerimaan pajak Provinsi Banten kuehnya Cilegon sendiri Pak
berapa persen Pak dari tadi yang penerimaan pajak? Kalau karena kami pajak pusat, jadi kalau kami ini semua penerimaannya masuk ke pusat dulu. Masuk dulu ya. Tapi Nanti, persentase Pak dengan tapi nanti ada beberapa jenis pajak yang bagi hasil dengan Pemda. Seperti misalkan PPh, pajak penghasilan orang pribadi. Itu 20% masuk ke pemerintah daerah. Ke provinsi dan kabupaten kota. PPh pasal 21 yang dari karyawan dari perusahaan-perusahaan itu 20% masuk ke daerah. Yang dari pengusaha-pengusaha orang pribadi 20% masuk ke daerah. Bahkan untuk PBB yang tadinya dulu dikelola kami, untuk PBB perdesaan perkotaan sudah dilimpahkan seluruhnya Pemda ya. BPHTB yang tadinya dikelola kami seluruhnya sekarang sudah dikelola seluruhnya oleh pemerintah ya. Daerah. Jadi udah serahkan semua. Iya. Jadi lebih banyak kontribusi nanti untuk pembangunan juga ya Pak? Iya, memang. Nanti yang dari masuk pusat nanti balik lagi ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, masuk lagi ke APBD. Ada yang masuk APBN, APBD ini nanti ada di Kementerian Keuangan yang mengatur. Ya. Jadi kita melihat bahwa peran dari penyetoran pajak dan pelaporannya penting banget ya Pak untuk pembangunan di daerah ya Pak sebenarnya ya. Sangat ya. Dan kalau dari geliat pengusahanya sendiri luar biasa ya Pak. Kalau dari Bapak bilang tadi 1,9 triliun itu. Kalau dibandingkan dengan ini yang disetorkan di Cilegon, pengusaha besar yang disetorkan di Jakarta ada lagi. Ada lagi ya. Jauh lebih gede dari itu. Wow. Boleh bocoran nggak Pak berapa Pak? Ada yang terdaftar di KPP wajib pajak besar. Iya. Ada yang masuknya pusat ya. Iya, yang besar-besar. Yang dapat email langsung nasional itu ya Pak ya. Yang dapat pembayaran besar secara nasional. Betul. Itu terdaftar ada di khusus pusat, dilayani di kantor pelayanan. Dan itu berapa kali lipat dari? Besar. Besar ya Pak. Kalau nanti ada lagi yang PMA, khusus PMA yang besar-besar. PMA juga ke pusat juga? Ada. Kalau PMA yang sudah terdaftar lama dan besar, dia terdaftar ada kantor pelayanan pajak PMA. Berarti kalau PMA masuknya ke pusat harusnya CSR-nya juga harusnya langsung ke daerahnya harus besar dong Pak. Biar balance ya antar investasi dengan itu. Siap. Balik lagi ke laptop berarti Pak, kok kita ke CSR ya. Jadi Pak, berarti kalau misalnya banyak pengusaha belum lapor ini sebenarnya bukan karena takut sebenarnya, mungkin karena informasinya masih kurang ya Pak? Bisa jadi. Ya, artinya berarti hari ini Bapak tepat sekali untuk ikut YouTube kami agar sahabat-sahabat pengusaha dan kawan pajak ini juga tahu bahwa saat ini sedang ada program khusus gitu kan untuk membuat program amnesti ya. Program pengungkapan sukarela PPS. Program pengungkapan sukarela dari wajib pajak. Untuk ini mungkin sahabat-sahabat kenapa saya sudah PPS? Agar untuk sahabat yang mungkin lupa atau melupakan gitu kan, melaporkan aset-asetnya misalnya betul. Ya hilafkan manusia ya Pak. Misalnya punya 2 mobil, kemudian dilaporkan waktu melihat amnesti cuma 1, masih ada kesempatan untuk melaporkan. Karena sekarang kantor pajak punya intel banyak banget. Jadi kalau nggak lapor, Pak boleh jelaskan sih Pak PPS sebenarnya apa? Karena saya sendiri baru serius Pak bisa ketahuan saya bilang. Betul. Jadi gini, mungkin saya bicara dari data dulu pertama. Data, oke Pak. Data di kantor pajak itu ada 2 jenis. Data dari luar negeri dan data di dalam negeri sendiri. Oh gitu. Jadi Indonesia sudah untuk yang luar negeri, Indonesia itu sudah menjadi bagian dari anggota IOI, Automatic Exchange of Information. Jadi ada pertukaran data keuangan secara otomatis. Lebih dari 100 negara bergabung. Jadi atas aset-aset ini antar negara sudah saling transparan untuk tukar informasi. Jadi kalau misalnya ada orang kaya Cilegon biar hartanya kelihatan kalau di Malaysia ketahuan ya bisa ya. Oleh Bapak langsung diminta pajaknya. Bisa. Nanti ada prosesnya Ibu. Itu kalau yang dari luar negeri ya. Kalau dari dalam negeri ada juga namanya ILAP. ILAP itu jadi institusi, asosiasi atau lembaga punya kewajiban untuk melaporkan ke kantor pajak, baik ke kantor pusat maupun ke kami. Terhadap data-data yang dimiliki. Iya, data-data. Pembeli mobil segala macam ya. Iya, jadi data-data itu terkumpul semua secara umum sih terkumpul semua di kantor pusat. Termasuk properti rumah ada di mana ketahuan ya Pak? Ada.
Langsung keringetan ini. Ada Ya Pak ya? ada. Jadi nggak bisa sembunyi. berdasarkan data itu, Iya, siap, Pak. kan artinya kami udah punya data nih. Iya Pak. Kita bisa membandingkan antara data yang kita miliki dengan Mhm. laporan yang disampaikan oleh wajib pajak. Oke. Kalau kita semata-mata memakai data tersebut dengan laporan yang disampaikan oleh wajib pajak, nanti kan koreksinya besar. Mhm. Makanya ada program pengupakan sukarela. Sukarela ya, jadi tarifnya ini jauh lebih rendah daripada tarif umum tadi. Dan ini ada dua jenis nih kebijakan nih. Kebijakan pertama, yang pertama bagi yang pernah ikut masuk ke TA tadi, Tax amnesty ya di tahun 2016. cut off-nya 2015, tax amnesty 2016 ya. Dan 17 ya. 2017. Nah, apabila ada harta yang masih belum terlaporkan karena hilaf tadi ya, mungkin lupa atau disembunyikan, masih ada kesempatan. Karena kalau tidak ada undang-undang HPP ini yang sekarang, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan klaster PPS ini, itu kalau pakai undang-undang TA itu, kalau nggak dilaporkan ketahuan langsung 200%. Tapi dengan adanya undang-undang HPP ini, klaster PPS, itu diberi kesempatan lagi, dibuka lagi kesempatan untuk dilaporkan. Tentunya dengan tarif tertentu. Tarifnya itu ada macam-macam sih, ada yang 11, ada yang 8, ada yang 6. Kalau yang kebijakan 1 ya, yang ikut TA itu. Tergantung nanti hartanya mau diapakan, mau di yang di luar negeri tetap di luar negeri lebih tinggi, yang 11% di dalam negeri, atau yang di luar negeri dipindahkan asetnya ke dalam negeri menjadi 11, atau yang di dalam negeri atau di luar negeri diinvestasikan di tempat tertentu, ada lagi lebih rendah lagi tarifnya. Nah, itu kalau yang ikut TA. Kalau yang ketinggalan tadi ikut TA tapi ada yang ketinggalan, ikut kebijakan 1. Tarifnya itu tadi. Nah, kalau yang waktu itu belum ikut, itu bisa orang pribadi dan badan. Kalau kebijakan 2 itu khusus untuk orang pribadi. Jadi setelah tax amnesty dulu, kan di cut off-nya 2015 Desember ya. Iya Pak. Jadi yang 2016 sampai 2020, sekarang cut off-nya 2020. Yang kebijakan 2 tuh cut off-nya 2020. Jika belum menyampaikan penghasilan, atau gampangannya SPT lah, yang cut off-nya di 2020, masih ada kesempatan lagi. Untuk melaporkan ya. Seperti yang tadi kebijakan 1 sama. Asetnya dilaporkan. Kenapa sih basisnya kok aset coba? Kenapa coba Bu Laura? Kenapa basisnya aset itu? Karena kekayaan itu kan biasanya diukur dari aset, bukan Pak? Betul. Jadi paling gampangnya kan kayak gini. Saya boleh minum nggak sih Pak? Oke, silakan Bu Laura. Kayaknya waktunya kurang deh. Karena ngomong aset, kemudian pelaporan yang terlupakan atau tidak dilaporkan, terus gimana? Iya. Canda saya. Jadi kalau yang maka silakan sambil minum. Jadi kalau asetnya lupa, yang kebijakan 2 itu lupa, yang dia nggak ikut TA tapi 2016 sampai 2020 ada yang penghasilan belum dilaporkan, SPT-nya belum dilaporkan, cut off-nya di 2020. Itu ada kesempatan juga. Kalau bisa tetap melaporkan ya. Kalau pakai tarif normal nggak ikut itu dilaporkan kena 30%. Tapi kalau kena ini nanti bisa ada yang kena 14. Kecil ya, nggak gede ya. Bahkan kalau dia diinvestasikan di tempat-tempat tertentu itu bisa lebih rendah lagi tarifnya. Oh gitu, kan ada khusus lagi ya. Ada lagi yang di luar negeri ada berapa tarifnya. Nanti kalau detailnya nanti silakan. Kawan pajak silakan nanti konsultasi ke kantor pajak aja, datang aja silakan per masing-masing. Karena beda-beda ya usaha dan untuk. Kami sudah mengirimi surat sampai sekitar 8 ribuan. Se-Cilegon? 8 ribuan atas data yang ada. Jadi data ini 8.000 surat cinta yang saya juga dapat Pak. Dapat. Jadi itu surat itu sebetulnya datanya pada coklat dari kantor pusat sebetulnya, bukan pusat ya. Jadi kantor pusat. Jadi diklasifikasi mana yang dikirim email oleh kantor pusat, yang nggak dikirim email oleh kantor pusat, datanya dikirim ke kami kirim surat manual. Manual ya. Gitu. Tapi semua sumber datanya dari kantor pusat. Jadi sebetulnya itu sudah ada perbandingan di situ. Gampangannya di surat tersebut cuma tertulis harta menurut yang dilaporkan sekian, harta menurut data kami sekian. Silahkan untuk manfaatkan program PPS. Itu aja sih sebenarnya sederhana.
Nah, ini kan berarti kan sebenarnya sangat menarik sekali sebuah apa nih ya? Menarik untuk diikuti oleh pengusaha yang belum atau lupa melaporkan ya, Pak. Artinya melaporkan. Karena memang kan untuk kami pengusaha kalau kita ada belum lapor A, B, C, kemudian pajaknya nggak bisa dipakai itu kan pengaruh banget saat kita mengajukan invoice. Iya, betul. Ini kita. Makanya tadi yang gampangannya tadi, kenapa kok aset sih yang dijadikan dasar? Karena aset ini sebagai hasil akhir dari penghasilan. Betul. Jadi hasil dari penghasilan itu apa sih? Kita punya penghasilan sini. Ada rumah, ada kita mobil, buat kebutuhan kita apa semua. Terus sisanya terakhir kan jadi aset. Kantor ya, pembuatan kantor, rumah, mobil, perhiasan, produksi ya. semua pabrik, apa semua yang menjadi sumber-sumber penghasilan baru kan. Iya betul. Jadi ini kan sama dengan penghasilan yang sisa tadi sama dengan penghasilan kan. Betul. Makanya harta itu makanya tadi PPS itu larinya ke pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau yang tax amnesty juga iya, tax amnesty juga pajak penghasilan. Cuma kadang orang mengartikan ini jilid 2 padahal bukan jilid 2. Malah memberikan ruang untuk laporan yang belum dilaporkan gitu kalau ya, tax Pak ya. amnesty jilid 2 berarti kan sama seperti pertama tapi ini dibuka lagi kan. Padahal ini ada seperti yang lama sudah dilaporkan tapi belum lengkap, diberi kesempatan. Kalau nggak ada undang-undang ini 200% sanksi. Iya, betul. Adanya ini malah lebih rendah dia sanksinya. 30. Tapi kalau dia nggak laporkan tetap lari ke 200. Kalau yang dulu ikut TA. 200% loh ya, itu luar biasa. Mending beli aset baru ya, Pak? Iya, betul. Dibanding kita nggak mengikuti taat pajak ya. Nah, Pak, PPS ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak bulan apa, Pak? PPS ini waktunya hanya terbatas dari Januari 2022. Kemarin baru Januari. Sampai dengan 30 Juni 2022. Ini sekarang udah bulan Mei. Sebentar udah bulan Mei, sebentar Juni lagi. Oke. Jadi untuk sahabat-sahabat atau kawan pajak, ini sudah masih ada waktu sebulan ya, Pak? Masih ada. Tinggal sebulan ya, Pak? Masih ada waktu melaporkan. Nah, misalnya nih, misalnya tetap nih, udahlah nggak akan ketahuan kok. Kita kan nggak pakai belinya konvensional, nggak pakai lapor. Misalnya kan rumah A dibelinya langsung gitu kan ya. Misalnya nih. Nah itu kalau ketahuan oleh intel Bapak tadi yang tergabung di itu sanksinya apa sih Pak untuk pengusaha Pak? Itu tadi kalau misalkan ada aset yang belum dilaporkan di SPT, nanti tarifnya kena tarif normal. Tarif normal, oke. Tarif normal itu paling gampangannya tadi kalau orang pribadi itu bisa kena sampai yang 30% kalau dia nggak ikut TA ya. 30% orang pribadi. Tapi kalau ikut jilid 2 ikut PPS ini kan dia kan bisa yang kena 14, bisa yang 12. Bisa tergantung nanti mau pakai pilih yang mana. Mana ya. Asetnya mau yang mana gitu. Oke, atau kena nanti 200% tadi. Yang itu masalah denda bisa, ya Pak, itu kan denda ya. Misalnya kan banyak pengusaha yang agak badung juga ya teman-teman saya tuh ya. Udah dikasih waktu sampai Juni, kemudian dendanya juga nggak besar. Tapi kemudian tetap aja nggak mau lapor gitu. Kemudian ada surat cinta. Nah itu denda beratnya apa Pak? Seandainya tidak dilaporkan juga atau tidak bayar denda juga Pak? Ini untuk sahabat-sahabat nih. Paling gampangannya berarti kan sudah siap dengan tarif normal. Tarif normal, oke. Misalnya nih Pak, nggak bayar-bayar juga tuh pengusahanya Pak dengan denda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui KPP. Itu nanti kan akan terbit ketetapan pajak. Oke. Apa tuh Pak yang terbit Pak? Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak nanti ada tindakan penagihan tentunya. Penagihan. Iya. Ada pengambilan aset nggak Pak? Kayak seperti misalnya kalau peminjaman modal di bank misalkan ada penarikan aset itu misalkan eksekusi. ternyata nggak bisa bayar. Lancar ya. Iya. Bisa sama aja. Serius Pak? Aset ditarik gitu Pak? Bisa. Oleh pajak? Bisa. Wow. Dan itu sudah di undang-undangnya ada. Ada ya? Namanya undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi ini sahabat-sahabat kawan pajak nih hati-hati nih berarti harus benar-benar mengetahui tentang PPS ini dan memanfaatkannya ya Pak ya. Karena tarifnya lebih rendah daripada tarif normal. Betul. Ya sebetulnya kalau nggak ikut juga ya nggak apa-apa, tapi artinya harus siap dengan tarif normal. Tarif normal ya. Tapi apakah kita mau dikejar-kejar terus oleh pajak gitu ya? Membayar pajak lebih tinggi kalau misalkan ada program yang lebih rendah? Iya. Pasti kan masyarakat pilihnya yang lebih rendah dong. Betul. Tapi mungkin informasi subsidi untuk denda ini maksudnya bukan subsidi ya? Kalau secara umum sih kalau data yang tadi saya sampaikan itu kan sudah 8 ribuan lebih kita kirimi surat. Artinya informasi atau sosialisasinya sudah kita kirimkan. Sudah Pak ya. Atas data yang lumayan besar lah.
Pak, kalau boleh tahu dari 8.000 ini dari total berapa wajib pajak yang ada di Kota Cilegon, Pak? Itu 8.000. Itu total 8.000. 8.000 surat. 8.000 surat ya. Ini berarti ada yang tertib pajak, ada yang belum tertib pajak ya, Pak ya? Oh iya, nanti itu kan tergantung masing-masing. Bapak tahu nggak kira-kira dari 8.000 ini yang tidak tertib pajak, wajib pajak tuh yang mana, Pak? Oh, kalau itu masing-masing, Bu. Kira-kira berapa persentasenya, kalau Pak? misalkan secara umum ya. Artinya PR pemerintah masih besar nih untuk membantu KPP juga untuk mensosialisasikan tentang PPS ini. Kalau bicaranya, kita sulit sih kalau membicarakan itu kan per masing-masing kewajibannya. Betul. Itu harus kita lihat satu persatu. Iya, betul, Pak. Per wajib pajaknya. Iya. Karena setiap wajib pajak punya permasalahan masing-masing. Misalkan si A ternyata masalahnya hanya ada satu masa yang lupa lapor misalkan. Ada juga wajib pajak yang ternyata nggak pernah lapor sama sekali misalkan. Atau ada wajib pajak yang sudah lapor ya semua rutin, semua udah terjaga rapi banget laporannya. Cuma ada satu yang tersisa, satu belum lapor, bisa juga macam-macam. Ada juga yang memang sudah semuanya lapor, semua lengkap. Ada juga, tapi itu kan nggak kita kirimi surat. Berarti 8.000 ini termasuk adalah para wajib pajak yang belum melengkapi istilahnya, Pak ya. Artinya masih ada perbedaan data antara data di kantor kami dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Iya. Jadi untuk sahabat-sahabat kawan pajak yang mendapat surat cinta itu dibuka kemudian diurus ya, Pak. Apapun masalahnya dari yang kecil sampai yang besar. Tapi persentase kira-kira, Pak, yang tadi yang untuk mengikuti PPS ini dari 8.000 itu apakah semuanya atau hanya berapa persentasenya? Ini kembali kepada wajib pajak karena ini kan program pengungkapan sukarela. Oh ya, sukarela tadi jatuhnya ya. Iya, apakah sekarang tinggal sukarela atau dipaksa dengan data? Sukarelanya mau sukarela dengan tarif normal atau dengan tarif diskon lah, tarif yang khusus sekarang ada ini. Tapi yang tarif diskon atau tarif khusus ini kan cuma sampai Juni. Kalau nggak ikut yang nanti sampai Juni ini ya artinya tarif normal. 200%. Yang untuk ikut TA tapi belum dilaporkan bisa kena 200. Iya. Tapi kalau yang kemarin yang setelah TA kan 2016 sampai 2020 itu apa namanya khusus orang pribadi aja itu bisa kena 30%. 30 ya? Tarifnya. Tapi kalau ikut PPS bisa separuhnya. Iya betul. Lumayan ya, Pak ya? Iya lumayan. Kalau hartanya tambah banyak kan tambah banyak lagi. Iya. Diskonnya. Saya punya sahabat tanahnya di mana-mana sama rumahnya itu. Pak, baik Pak. Nah, kemudian dari sosialisasi yang sudah Bapak lakukan sejak Januari sampai sekarang bulan Mei ya. Iya. Kira-kira sudah berapa persentasenya Pak dari 8.000 itu yang sudah melaporkan kemudian tertib pajak? Oh, ini kalau ini dari kawan pajak ya, dari kawan pajak. Kalau saya sampaikan secara umum sih itu tadi. Mekanismenya ada yang SPT-nya sudah benar dilaporkan, ada yang ini kan sukarela ya. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kalau dia ikut PPS berarti taat pajak. Atau kita bilang kalau dia nggak ikut PPS berarti nggak taat pajak, nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Harus dilihat per masing-masing. Case per case ya. Iya. Betul. Bisa jadi sukarela tapi wajib itu gimana ceritanya sih Pak? Sebetulnya sukarela yang disarankan. Sukarela yang disarankan. Sukarela kriteria KPP itu yang wajib ya. Cuma untuk mudahnya. Minum lagi terus Pak. Iya, mangga. Apa diminum Pak? Oke. Jadi ini memang sukarela, namun artinya itu diwajib dilaporkan oleh sebetulnya sukarela. Memang sukarela, tapi wajib pajak mungkin supaya yakin di kami itu ada data. Gitu. Ada data ya. Jadi kita sampaikan. Hei, kamu belum lapor loh, mobilmu atau rumahmu yang di sini, ayo laporkan gitu kan? Maksudnya gitu ya Pak ya? Ada itu nanti di situ ada. Ada ya di datanya aset barang bergerak, barang tidak bergerak, terus macam-macam itu ada. Ya macam-macam di situ. Itulah peran dari informasi teknologi ya Pak ya. Artinya semua data tuh ada semua ya untuk. Makin lama kan makin berkembang ya semua. Iya, tidak ada yang bisa disembunyikan ya Pak ya. Semua itu kan makin transparan. Maksudnya semua masuk ke sistem. Betul. Bisa kita lihat. Seperti teman saya tuh Pak naik mobil kemudian nggak pakai safety belt. Oh ya kelihatan. Langsung tilangnya Pak waktu itu. Karena dan itu otomatis nggak mungkin melototin satu-satu jebret gitu kan. Otomatis langsung dikirim itu surat cinta juga dari tilang. ya siap Pak. Nah mungkin kalau menurut Bapak lagi nih Pak, artinya dengan kondisi Cilegon kemarin pandemi gitu ya,
Nah, kemudian tadi yang dari 8.000 itu terjadi naik turun usaha gitu ya. Nah, menurut Bapak potensi dari pelaporan kalau Bapak tahun kemarin makan melebihi ya Pak 1,7 triliun menjadi 1,9. Tahun ini kira-kira akan terpenuhi nggak Pak? Dengan kondisi dari target insya Allah masuk. Masuk ya? Karena Bapak melihat geliat usahanya. Oh gitu. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ya, kita lihat trennya kan. Trennya. Laporan tiap bulannya ya? Ya laporan tiap bulan udah kelihatan. Ini udah tumbuhnya bagus. Oh gitu ya. Dibanding tahun lalu tumbuhnya udah bagus. Udah lebih dari 30%. Untuk Cilegon ya. Cilegon ya. Udah lumayan. Karena memang kota industri Pak. Iya udah namanya menunjukkan bahwa sudah mulai arah ke normal lagi. Endeminya udah makin bagus lah, udah endemi. Insya Allah kalau mudah-mudahan dalam kita kan bisa lihat nanti ya, biasanya kan sebulan setelah libur panjang tuh kan. Nah insya Allah sih ini aman ya. Kalau aman berarti kan pengusaha semua kan bisa naik ya. Naik lagi, kalau bisa naik lagi otomatis. Apalagi Cilegon akan ada investasi besar-besaran juga tuh Pak. Oh iya. Baik di Chandra Asri atau di Indonesia Power kan. Itu juga menambah geliat usaha pengusaha Cilegon. Cilegon ini termasuk PDB tertinggi loh di Indonesia. Iya, kemarin masuk Pak. 5 besar itu. Nah, itu menjadi isu Pak, dan kemudian bukan isu, itu mah beneran. Itu beneran, artinya gini, isunya adalah terjadi antara informasi sebagai PDB terbaik 5 besar ya di Indonesia, namun kondisi di Cilegonnya masih belum merata pembangunannya. Nah, Pak, dari Bapak nih, kebetulan kan kalau kami kan karena orang sosial, kita mengamati di media sosial ya, hater-hater gitu menyerang wali kota dan pak wakilnya. Kalau menurut Bapak itu apakah betul datanya? Kalau menurut saya ya betul ya, itu kan datanya kan dari statistik, dari BPS kan, bukan data dari mana-mana. Ya, tapi kenapa terjadi jomplang dengan pembangunan yang masih sekarang kan gini, industri yang ada ini kan investasi kan dari mana-mana. Betul. Dan besar sekali. Terus pertanyaannya, investasinya dari mana-mana artinya apa? Artinya sumber dananya kan dari mana-mana. Betul. Sekarang yang menggerakkan itu siapa? Kan dari mana-mana, bukan dari dalam sini. Oke, yang dari dalam sini kan terbatas. Betul. SDM lah maksudnya. Iya. Nah itu tadi, kalau SDM yang terbatas, artinya ngambilnya kan dari mana-mana. Iya. Artinya yang terjadi peningkatan taraf hidup yang tadi PDB terbesar itu sumbangannya kemana? Ya ke orang-orang yang bekerja di Cilegon tapi bukan orang Cilegon kan. Nah seharusnya apa yang harus dilakukan oleh Pak Wali Kota? Itu tanyanya sama Pak Wali. Nanti kami undang. Tapi Pak Wali programnya udah bagus. Program yang untuk apa namanya? Peningkatan sarjana SDM juga untuk ya. Yang SDM, untuk yang pelatihan untuk teknisi segala macam. Sekolah-sekolah baru kan didirikan tuh, terus yang pelatihan, kerja sama universitas, beasiswa, itu arahnya udah benar. Tapi kan itu bukan sesuatu yang instan. Betul, masih perlu waktu ya. Terus tahun depan jadi semua nggak bisa. Itu program jangka panjang, berkelanjutan apa enggak, pertanyaannya kan seperti itu. Udah benar itu. Tinggal konsistensi dari pembangunannya. SDM-nya nanti benar-benar semua, nanti Cilegon semuanya SDM-nya udah bagus. Ngapain pengusaha cari-cari jauh-jauh sih dari mana-mana SDM-nya? Pakai juga dong pengusaha atau tenaga kerja. Sekarang juga pakai, tapi kan terbatas orang-orangnya. Untuk di level mana dulu? Iya, betul. Coba lah Ibu, kalau misalkan Ibu kan banyak berhubungan sama pengusaha, ya kan? Pengusaha-pengusaha industri yang ada di sini. Iya, betul. Dari mana coba Ibu? Kebanyakan level manajer ke manajer. Seksinya di ITB, seksinya di UGM, Pak. Apa itu bagus? Tapi orang sana jadinya. Nggak apa-apa itu. Kalau untuk bicara nasional sih nggak ada masalah. Tapi kan setiap daerah kan ingin meningkatkan taraf hidup semua. Iya. Dan tugas kita juga ya untuk mendukung dan kan memakai. Ibu salah satunya motornya dari UMKM itu sudah bagus. Iya, betul. Bagus. Karena penopang ekonomi kita sebetulnya dari yang level-level menengah gitu. Yang tidak begitu terkena imbas ya. Apa namanya? Pada saat krisis ekonomi justru yang mampu membuat bertahan tuh justru yang seperti itu. Kalau kemarin kan PHK 2.000-an orang dari sebuah BUMN itu kan tiba-tiba terjadi kan akhirnya menjadi gelap langsung ekonominya. Justru UMKM harus dijaga. Udah benar Ibu. Sudah benar ya Pak ya, dan itu memang program-program wali kota kita juga ikutan, walaupun level saya masih level yang ya untuk beberapa UMKM ya, artinya kan nggak bisa masih banyak PR gitu ya Pak ya. Iya, tapi kan paling tidak kita
ikut berpartisipasi Yes. lah. Siapa? Kita nanti itu di segmen terakhir tentang kolaborasi pentahelik program pemerintah, PIUKU dan dengan KPP. Nah, tapi untuk closing yang PPS ini Pak, ada saran dulu untuk sahabat-sahabat kawan pajak yang ada di luar sana Pak untuk masalah PPS Pak. Makasih. Iya Pak. Bu Laura, ini makasih banget ini kesempatan ini karena kan ini pas bentar lagi udah bulan Juni, nanti berakhir nanti di akhir Juni. Ini terima kasih kami sudah diundang. Jadi untuk kawan pajak, untuk siapapun yang di sini, para pengusaha, siapapun di sini, baik yang sudah menerima surat dari email dari kantor pusat kami maupun dari kami, atau yang belum menerima, bisa juga ada yang belum menerima, bisa juga. Tapi kalau merasa dilihat, silakan berhitung sendiri dengan data yang ada di tempat masing-masing, apakah sudah dilaporkan atau belum aset-asetnya. Kalau belum, tolong dilaporkan. Mumpung ada dalam tanda kutip waktu ya, diskon tarif. Nah, paling gampangnya bilangnya diskon tarif aja. Biar senang ya Pak. PPS. Karena setelah Juni itu menjadi tarif normal kembali. Silahkan manfaatkan. Kalau mau konsultasi silahkan datang ke kantor pajak di jam kerja, setiap hari kerja dari jam 8 sampai jam 16. Ada hotline Pak yang bisa dihubungi oleh para pengusaha untuk nomornya saya. Oh ya, ada nanti bisa saya tulis ini ya, atau ditulis di itu aja nanti di. Atau juga di website kalau nggak salah sudah ada ya Pak ya, bisa kemana ya, karena kan sekarang informasinya Bapak sudah memakai IT juga untuk sosialisasi ya. Siap, nanti ada tulis di sini. Baik, berarti kita closing dulu untuk PPS ya, karena memang ini menjadi kewajiban setiap pengusaha juga untuk membantu daerah ya Pak. Semua. Untuk daerah, untuk negara, semua. Karena sumbangannya buat para pengusaha besar, kita sih mendoakan usahanya makin lancar. Artinya apa? Usahanya makin lancar, pengusaha senang, pegawainya makin banyak juga nanti, artinya banyak mendukung untuk meminimalisir pengangguran kan, makin banyak juga, penghasilan banyak, pajaknya banyak, otomatis negara lebih banyak mengembalikan hasilnya yang dari negara tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Yang paling gampangnya sih untuk pendidikan, pembangunan juga kayak jalan-jalan yang masih bolong-bolong itu kan jadi banyak anggaran bisa ya Pak dengan pajak. Kesehatan, infrastruktur, semua. Yang paling gampang, paling simpel itulah. Kita semua gratis vaksin. Gitu kan? Paling simpel. Yang itu kadang tidak kita sadari sebenarnya dari kita juga ya uangnya. Apalagi kalau dari pengusaha mungkin berpikir ya, obat ini yang kemarin saya bayar pajak ini sekarang jadi ini gratis di sini. Kalau maaf ya bagi yang belum sempat membayarkan pajaknya, alhamdulillah sudah menerima vaksin gratis. Ini akibat dari sahabat-sahabat lainnya sudah lapor. Dari sahabat-sahabat atau kawan pajak yang sudah membayarkan pajaknya. Kan enak ya gotong royong kayak gitu. Betul Pak. Luar biasa ya. Baik, terima kasih banyak Pak, dan jangan takut gitu ya untuk ke kantor pajak jangan. Karena ramah-ramah dan juga insya Allah tadi diskon pajaknya masih berlaku sampai akhir Juni 2022. Kita rencana akan ada pertemuan ya, nanti kita akan di awal Juni insya Allah dengan para pengusaha komunitas pengusaha Kadin, kemudian HIPI, kemudian juga ada ICSB dan nanti pengusaha-pengusaha lainnya yang kita akan ajak untuk diskusi tentang PPS Pak. Coffee morning gitu Pak. Jadi agar dari teman-teman penggiat pengusaha ini suasana santai tapi apa namanya maknanya masuk lah. Masuk dan bisa menyampaikan kepada pengusaha lainnya Pak. Karena kan berbagai media perlu kita gunakan untuk mendorong agar teman-teman tahu Pak. Karena saya yakin sebenarnya para pengusaha bukannya tidak mau, mungkin tapi tidak tahu bahwa ini ada kesempatan. Karena sibuk ya, informasi itu selentingan dan mungkin malah nanti aja. Yes. Ternyata udah habis waktunya kan gitu kan. Pak, siapa? Oke, berarti kita tutup masalah PPS. Nanti insya Allah kita akan mengundang sahabat-sahabat kawan pajak untuk datang ke kantor pajak nanti insya Allah untuk kita coffee morning ya Pak, bersama Pak Wali Kota insya Allah. Nah Pak, sekarang kita bicara tadi masalah bahwa peran UMKM itu penting untuk negara. Iya betul. Ya Pak, dan kita alhamdulillah sudah kolaborasi untuk penyiapan gerai UMKM yang ternyata luar biasa. Gimana Pak menurut Pak pelaksanaan gerai UMKM Pak? Ini kalau menurut saya gini PIUKU ini luar biasa kalau menurut saya. Makasih Dukungannya sangat luar biasa karena waktu itu sebetulnya kami kan sosialisasi ya waktu itu di rumah makan apa lupa saya tuh di lingkar itu
pada saat sosialisasi itu saya sempat nanya itu kan pada saat menyampaikan apa namanya, materi waktu itu Bapak ya. ya, Oh yang dan kita ya waktu di Horizon ya. Iya, Horizon bukan hotel apa rumah makan Madison. Ya bersama Pak Wakil Wali Kota waktu itu kebetulan Pak Walinya nggak bisa hadir. Pak Wakil Wali Kota yang jadi saya sampaikan di situ waktu saya ngasih sambutan. Terakhir sebelum saya tutup saya sampaikan, kira-kira ada nggak Bapak Ibu UMKM yang berminat untuk memajang produk-produknya di lobi di kantor kami. Jadi kalau memang berminat, kami siapkan lemari displaynya. Ternyata banyak yang begini. Iya, karena memang masalah utama UKM itu sebenarnya bukan modal, Pak. Tapi bagaimana menjual produk yang sudah mereka buat gitu kan. Agar tidak kadaluarsa gitu. Iya. Ternyata ngomong ke Bapak ya gitu ya. Akhirnya setuju, oke. Terus akhirnya kebetulan kantor kami lagi renovasi, akhirnya kita lihat-lihat kira-kira bisa ditaruh ruangan mana. Saya nggak mau ruangannya yang mojok di belakang nggak kelihatan. Kita harus yang banyak dilewati orang. Lobby cari tempat di mana begitu pintu masuk nggak jauh dari situ. Nah udah didesain lemarinya. Setelah jadi ya saya ngubungi PUPU. Nah, ternyata tanggapannya luar biasa, nggak lama langsung terisi. Bulan Desember itu saya ingat. Manajer operasionalnya namanya Bu Murni Pak, Bawel Pak, Bawel kepada tim Bapak namanya Pak Mawan. Jadi akhirnya terjadilah gitu kan. Alhamdulillah. Gara-gara Bawel dua-dua jadi ya. Dan memang harus saling supporting tadi ya Pak Iya, betul. Pak Arvin. Artinya dan nggak harus terlalu formal juga sih, memang komunikasinya berjalan bagus sih. Nah ini yang saya sangat acung jebol untuk KPP Pajak saat ini Pak, artinya sangat ramah kepada masyarakat dan juga supporting juga program-program UMKM-nya tadi Pak. Ternyata kemudian Bapak menyiapkan gerai gitu ya, kemudian kita sampaikan ke UKM, ternyata mereka juga langsung rebutan juga Pak. Oh, bagus juga ya, saya lihat bagus juga tuh, saya lihat perkembangannya. Produknya banyak. Produknya banyak, terus saya lihat bayarnya banyak yang masih manual. Pertama tuh masih manual. Iya. Kalau masih manual kembalian tuh agak repot kayaknya ya. Karena kan kita jadi gerai, jadi kalau sahabat bisa lihat di sini ya gerainya. Nanti ada di sini Pak gerainya Pak. Iya. Jadi itu tidak ada yang jaga ya. Iya betul. Tidak ada yang jaga. Jadi itu ibaratnya apa namanya? Kantin kejujuran itu ya. Lebih kerennya apa namanya? Swalayan 100%. Karena nggak ada. Kalau swalayan kan masih ada kasir. Iya ada kasir. Kalau ini mas swalayan benar. Kasirnya nggak ada. Ya pembeli kasir juga. Iya. Jadi waktu itu kan pertama kan masih banyak yang cash ya. Repot di pengembalian. Tapi terakhir akhirnya ada yang pakai itu kiris. Iya pakai kiris. Saya bagus. Terus pertama-tama idenya kan pakai transfer ya. Transfer kalau dia beli 10 macam barang beda UKM. Kalau satu transfer 6.000 udah 60.000. Iya lumayan. Itu doang kan berarti bisa beli macam-macam tuh. Iya. Akhirnya kiris gratis, pakai kiris aja. Nah, akhirnya disimpulkan pakai kiris dan manualnya masih tetap ada kita siapin. Itu bagus juga, artinya kan masih ada sebagian yang masih terbiasa dengan uang cash, nah, sebagian yang sudah terbiasa dengan jadi tercover dua-dua. Tercover betul. Bagus dan itu berkat kolaborasi Pak, karena misalnya gini, ada UKM nggak bisa kita ikutan lagi program lainnya bersama Sultan waktu itu Pak dengan Telkom. Jadi mereka bikin kris langsung bisa jadi di saat itu. Jadi kita memang ini memang kolaborasi dan memang saya juga acungkan jempol kepada Pak Kepala KPP-nya nih yang merealisasikan gerainya jadi sekarang udah ramai dan kemarin Lebaran katanya banyak juga yang menyampaikan terima kasih karena berkat beli satu kemudian belilah 260 toples gitu loh. Itu jadi waktu kemarin saya ajak. Padahal kan gerainya cuma contoh berapa gitu ya. Karena sebenarnya itu hanya display ya Pak. Iya, display. Selanjutnya kan nanti mereka bisa langsung bisa komunikasi, ada nomor telepon, ada nomor rekening, ada kiris. Kalau dia mau cuma ambil 1, 2 itu sudah ada, bisa langsung ambil, bawa pulang, bayar pakai kiris pulang. Iya. Betul. Nah ini kan tadi kan awalnya kan sebenarnya gerai ini kan sebenarnya untuk membuat UMKM jadi lebih giat berusaha dan bisa melaporkan pajaknya sebenarnya ya Pak. Iya, betul. Kami kan juga membantu mensosialisasikan tentang pelaporan pajak kepada ini buat UMKM nih. Ada kabar bagus kan Pak? UMKM ini sejak tahun 2022. Ada di sini kalau nggak salah. Iya, sejak tahun 2022 itu di bawah ada PTKP juga seperti orang pribadi, penghasilan tidak kena pajak. Jadi omset sampai dengan 500 juta mulai 2022 itu nggak perlu bayar pajak. Kita PPH bicaranya PPH ya. Hanya cukup melaporkan saja kan Pak? Hanya cukup lapor aja. Jadi misalkan omset setiap bulan 50 juta, 50. Nah bulan ke 10 baru 500 ya. Berarti bulan 10
bayar. Misalkan bulan ke-10 omsetnya misalkan 100 juta, ya udah setengah persennya, setengah persen berapa tuh? 50.000, 50.000 ya? Kalau 100 juta enggak dah, 500.000 kalau 100 juta ya. Nah, bulan berikutnya, nanti Januari nol lagi, hitung lagi sampai 500 ya. Kalau belum tercapai nggak usah bayar lagi. Kalau sampai Desember nanti misalkan cuma 100 juta, ya setahun nggak bayar, nggak bayar. Itulah dukungan pemerintah kepada UMKM. Betul. Kalau yang tahun sebelumnya masih kena tuh mau ya. omset berapapun setengah persen langsung. Iya, betul. Jadi pengusaha yang masih perlu perkembangan usaha tetap bayar. Iya. Tapi tahun ini sudah benar-benar pemerintah mendukung ya. Jadi sahabat-sahabat kawan pajak dan calon kawan pajak jangan takut untuk bikin NPWP. Iya. Karena sekarang untuk yang UKM ya. UMKM jadi tidak kena di bawah 500 juta per tahunnya untuk pembayaran pajak. Nah ini juga menjadi kabar bagus Pak, karena jadi UKM kan kadang nggak mau nanti barusan dapat uangnya kecil, masa harus bayar 0,5% gitu kan. Berapapun omsetnya 0,5 per bulan berapa? Sebulan 1 juta aja 0,5 suruh bayar, kan repot pergi ke banknya, lapornya apa segala. Dan kan kebanyakan UMKM itu ibu-ibu ya Pak. Iya. Kita aja beli cabai beda 1.000 aja kita belinya pindah Pak. Apalagi ini pajak kena misalnya catering kita 1 juta dapat mesti bayar 50.000 itu lumayan, belum laporan ke sananya ribet segala macam. Itu curhatan juga UKM sih Pak. Tapi memang alhamdulillah ya pemerintah mendengarkan keluhan UMKM ya Pak. Nah Pak, tadi balik lagi ke gerai UMKM tadi Pak, yang Bapak katanya dapat apresiasi Pak. Gimana ceritanya tuh Pak? Dapat apresiasi dari KPP lainnya dengan gerai terobosan Bapak bersama kami. Ya sebenarnya gini ya. Kemarin udah ngobrol juga sih sama Ibu ya, sama Bu Murni ya. Sama Ibu juga kan udah. Iya betul. Silakan komunikasikan dengan Kanwil, sudah saya kasih nomor kontak personnya. Untuk KPP lain yang mau melakukan itu bisa nanti melalui Kanwil. Karena kalau melalui Kanwil itu lebih enak kan nanti koordinasi. Iya betul. Nggak, artinya apresiasi dari KPP lainnya waktu itu Bapak bilang terhadap keberadaan gerai UMKM Bapak. Pas dulu datang pertama peresmian kantor renovasi kan mereka lihat semua. Iya betul. Karena di kantor lain nggak ada yang model seperti itu. Mereka kaget. Itu kan bisa ada. Dan nggak perlu ada kasir gitu di situ. Nggak ada kasir. Terus waktu pas wartawan datang, waktu pas peresmian Pak Wali Kota juga nanya, itu nggak ada yang hilang katanya. Yang nggak ada laporan sampai sekarang, saya bilang kan. Ada 1-2, cuma kan mungkin UKM lupa. Apa gitu salah perhitungan bisa juga kan. Kalau apa namanya istilahnya, kalau barang dijualan di supermarket pasti ada juga kalau yang model begitu ya. Itu kalau kira-kira 0, sekian persen. Atau misalnya ada pembeli beli bayarnya 1, ambilnya 3, ya itu mah kehilangan aja dari itu. Moga-moga sakit perut aja ya beli seperti itu. Ya makanya nanti kita bahas. Itu nanti kita jadi bahan evaluasi. Enggak sih, paling 1-2 aja sih Pak, samanya juga nggak ada keluhan. Nanti ya saya sih mengucapkan terima kasih sih apa namanya dari Kanwil juga Pak Kanwil yang sebelumnya kemarin sudah meminta juga sih supaya KPP yang lain melakukan hal yang sama ya. Siap. Termasuk nanti ada bantuan dari kementerian ya. Kalau yang bantuan dari kementerian kemarin kita sudah diundang dari Dinas Perdagangan. Ternyata di Dinas Perdagangan mendapatkan bantuan banyak lemari display, dan salah satunya yang terlihat bagus dan ada kontinuitasnya adalah gerai KPP ya Pak ya. Jadi salah satunya di situ yang bisa jadi contoh ya gerai KPP. Jadi kami diundang termasuk yang supaya bisa menjadi contoh buat yang lain. Yes. Alhamdulillah, jadi ini dia percontohan. Salah satunya adalah bea cukai ya. Sahabat Bapak Beni waktu itu langsung undang kami gitu kan. Kita pengen bikin seperti KPP pajak gitu ya. Dan kemudian berlanjut lagi dengan program untuk ekspor produk. Akan bulan depan Pak, insya Allah. Kita sedang mendata. Kalau ekspor udah mulai ya. Pelatihan juga nanti insya Allah bulan Juni mulainya. Kan jadi nyambung kan, jadi kita ngobrol-ngobrol berteman gini. Iya, networking. Jadi bukan hanya itu sih, bukan hanya nanti kan pemasaran di dalam, nanti kan ada level-levelnya, nanti kan ada beda-beda lagi ya. Ada pelatihannya, insentif-insentif yang ingin pemasaran ke luar negeri.
nanti kalau sudah ada komunikasi sama BC bukan udah tahu jalurnya nanti kan. Sudah, dan nanti Prosesnya ada harus bagaimana ya, kan udah tahu. dan ada insentif pajak juga Pak. Ada ya. Tadi bahkan Pak Benny juga menyampaikan untuk UMKM gitu ya. Itu juga perlu disampaikan juga. Jadi ini luar biasa Pak, ini sudah dikasih warning nih dari depan. Pak, ada pesan dulu nggak untuk para UMKM, pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon Pak? Oke. Nanti untuk UMKM di Kota Cilegon, iya, Pak. Tentunya tetap semangat lah dalam situasi pandemi ya, pandemi untuk tetap semangat, mampu melihat peluang untuk selalu mengembangkan usaha, melihat kondisi yang ada. Ini saya rasa kalau namanya usaha-usaha yang non formal yang seperti UKM ini justru secara nasional tuh justru menyumbangkan peranan yang besar untuk ekonomi ya, perekonomian negara, karena kan satu UMKM ini kan banyak ibu-ibu kan, berapa banyak keluarga yang terbantu jadinya ya. Betul. Ini saya rasa Cilegon juga sama sih. Potensinya luar biasa ya. Jadi KPP Cilegon sih ya sekedar ikut berpartisipasi lah untuk kalau bisa UMKM berkembang, kenapa tidak gitu kan. Dan ini ternyata ini juga salah satu program Kementerian Keuangan juga. Ya, jadi gitu waktu pas kemarin ada Zoom juga ya, di level kementerian, salah satunya adalah disarankan untuk melakukan pengembangan UMKM. Nah, udah pas sudah jalan kita. Iya, sudah jalan, tinggal dikembangkan aja UMKM-nya. Makanya nanti kita evaluasi seperti apa bagusnya ke depannya supaya makin bagus lah. Baik, terima kasih banyak ini Pak. Dan semoga ini juga bisa ditiru oleh para industri, kemudian perusahaan-perusahaan juga bisa memiliki gerak yang sama seperti di KPP ya Pak ya. Jadi terbantu, tidak hanya oleh pemerintah, oleh KPP, tapi juga oleh industri-industri lain ya. Betul. Oke, terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Hatur nuhun, semoga semakin sukses dan semoga bisa terpecahkan telurnya untuk yang tahun ini 1,3 bisa melebihi target. Amin. Luar biasa, hatur nuhun Bapak. Baik, terima kasih. Dan sahabat-sahabat, demikian tadi diskusi kami dengan Kepala KPP Pratama yang luar biasa dan bisa mencerahkan kita bahwa pajak itu bukan kewajiban tapi adalah hal yang memang harus kita lakukan untuk membantu pembangunan yang ada di kota kita, Kota Cilegon ya Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini podcast keberapa ini Pak? Bapak udah berapa kali podcast? Kalau di radio